Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Ila yaumil qiyamah amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Februari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari surat yang mulia, surat Al-Mutaffifin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang terakhir kita kaji adalah ayat ke-34. Apa bunyinya? فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. Pada hari ini gantian orang-orang yang beriman menertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Kenapa? Masih ingat? Karena di dunia dulu orang kafir menertawakan orang yang beriman. Balasan sesuai dengan perbuatan. Ayat yang akan kita pelajari malam hari ini, yaitu ayat yang ke-35, masih tentang tema balasan sesuai dengan perbuatan. Kalau di ayat yang sebelumnya Allah menjelaskan akibat dari orang-orang kafir suka menertawakan orang yang beriman adalah gantian nanti di surga. Di hari kiamat, orang yang beriman menertawakan orang kafir. Maka di dalam ayat ini Allah berfirman, "'alal araiki yanzurun." Orang-orang yang beriman itu mereka akan berada di atas dipan-dipan sambil melihat. Sambil melihat dan memandang. Orang-orang yang beriman itu di atas dipan-dipan. Santai, enak, nyaman. Bersama dengan siapa? Bersama dengan pasangannya. Bersama dengan istri-istrinya. Lah Ustaz, kalau istrinya tidak beriman gimana? Hah? Bersama dengan pasangannya berupa bidadari. Dan Allah sebutkan itu di dalam surat Yasin. Surat apa? Yasin. Ayat 56. Surat apa? Yasin ayat 56. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Hum para penghuni surga. Wa azwajuhum dan pasangan mereka. Bisa istrinya, bisa apa? Bidadarinya. Atau bisa dua-duanya. Istri dan bidadari. Apa orang cemburu, Ustaz? Oh, enggak ada. Kecemburuan sudah dicabut dari dalam hati bagi penghuni surga. Hum wa azwajuhum. Para penghuni surga beserta dengan pasangan mereka fi dhilalin, di tempat yang teduh, alal araiki, di atas dipan-dipan mereka, muttaqiun, bersandar santai sekali. Allah Azza wa Jalla menyebutkan ini karena ketika di dunianya orang-orang kafir
pun mereka bersantai-santai, bercanda ria, menghina orang yang beriman bersama istri-istri mereka. Masih ingat? Di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-31. Sekarang ayat berapa? 35. Berarti balik berapa ayat? 4 ayat sebelumnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan orang-orang kafir itu setelah mereka menghina kaum mukminin, setelah mereka mengolok-olok kaum mukminin, maka mereka akan pulang ke rumah mereka bersama dengan keluarga mereka, dengan istri-istrinya, bercanda tawa, bercanda ria sambil menghina orang-orang yang beriman. Dulu orang kafir ketika di dunianya bersama dengan keluarganya dalam kondisi santai menghina kaum yang beriman. Maka gantian di surga orang-orang yang beriman akan santai bersama istri-istri mereka di atas dipan yang mewah. Al-araik. Al-araik. Alal araiki. Al-araik. Itu bukan sekedar dipan. Jadi jangan dibandingkan, jangan dibayangkan kayak dipane nyong pada. Nak dijagongi, kriat-kriat, kadang kejepit malah. Karena apa? Ini loh apa nih? Sela-selanya gitu. Pering karo pering kan kadang-kadang jagung kejepit. Ya. Jangan dibayangkan seperti itu. Dipan-dipannya itu tinggi. Sehingga orang yang duduk di situ bisa melihat sepanjang mata memandang. Tuh munggah sih kepriwe Ustaz. Terus saya dipikirkan. Buat Allah itu sangat mudah sekali. Dipannya tinggi. Kemudian di atas dipan ada kasur yang empuk. Di atas kasur yang empuk itu ada kain yang indah dan lembut. Dipannya sendiri ada ukiran-ukirannya, ada hiasannya. Gak cuma kasur, ada bantal-bantal buat senderan. Kemudian di atas dipan itu ada atapnya. Nempel di atap itu ada tirainya. Ya Allah. Semaksimal apapun kita menceritakan tentang keindahan surga, tetap aslinya lebih indah. Jadi apa yang kita ceritakan itu hanya sekedar untuk apa? Bayangakan. Tapi aslinya lebih indah. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17. Surat apa? As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidak ada orang yang tahu seperti apa keindahan berbagai macam kenikmatan yang Allah sediakan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas amalan yang dulu dikerjakan oleh orang-orang yang beriman ketika di dunianya. La ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Kata Nabi SAW, gak pernah dilihat oleh mata. Gak pernah didengar oleh telinga. Bahkan terlintas di benak saja gak pernah. Saking apa nih? Saking indahnya. Baik. Alal araiki. Terus apa? Yang lur.
Orang-orang yang beriman itu mereka berada di atas dipan-dipan sambil melihat. Sambil apa? Melihat. Melihat apa? Nggak disebutkan. Objeknya nggak disebutkan. Kenapa nggak disebutkan? Karena yang dilihat banyak. Dan yang dilihat bermacam-macam. Makanya objeknya nggak disebutkan. Contohnya Ustaz, contohnya. Satu, melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ini kenikmatan yang paling luar biasa. Dua, melihat keindahan surga. Tamannya, kemudian apanya? Sungainya. Terus bidadarinya, pelayannya, pohon-pohonnya, buah-buahannya. Dua. Tiga. Melihat sesama mereka. Sesama mereka berarti sesama apa? Penghuni surga. Ketemu maning. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Melihat penghuni neraka. Sudah berapa ini? Apa yang pertama? Melihat wajah. Yang kedua? Melihat keindahan surga. Yang ketiga? Melihat sesama penghuni surga. Yang keempat? Melihat penghuni neraka. Kita mulai dari yang pertama. Yang zurun alal araiki yang zurun. Para penghuni surga itu mereka di atas dipan-dipannya sambil melihat. Melihat apa? Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ilallahi azza wa jalla. Yaitu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sebuah keyakinan. Prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Bahwa orang-orang yang beriman akan diberi karunia oleh Allah Azza wa Jalla berupa sebuah kenikmatan yang paling istimewa. Yaitu kenikmatan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Dan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW, dan ijma' kesepakatan semua ulama. Dan para ulama kita sudah menulis berjilid-jilid buku, beratus-ratus halaman untuk mengkaji masalah ini. Salah satunya disampaikan oleh Imam Ibnu Battah Al-Akbari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibanah. Dalil-dalilnya beliau bawakan dari Quran, dari hadis dan ijma' para ulama. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 26. Surat apa? Yunus ayat 26. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Orang-orang yang baik, yang senantiasa melaksanakan kebajikan ketika di dunianya, akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla al-husna wa ziyadah. Al-husna adalah surga. Wa ziyadah dan tambahannya. Tambahannya apa? Tambahannya apa? Melihat wajah Allah. Jere sapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Percaya? Percaya apa orang? Ya percaya. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu berdasarkan wahyu. Wahyu dari siapa? Allah. Yang paling paham isi Al-Quran siapa?
Rasulullah SAW. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang dapat wahyu itu langsung dari Allah, kemudian diajari oleh Allah Azza wa Jalla isinya Al-Qur'an, maknanya itu apa? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Maukah kalian ku beri tambahan? Ayatnya apa? Surga dan tambahan. Allah, kata Rasul SAW, ketika penghuni surga sudah masuk ke dalamnya, Allah bertanya kepada penghuni surga, kalian mau sesuatu yang aku tambahkan? Apa jawaban penghuni surga? Alam tubayyid wujuhana, wahai Rabbi, bukankah engkau sudah membuat wajah-wajah kami bersinar, berseri-seri, mencorong? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, dan juga engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka. Maksudnya apa maning? Bukankah semua yang disebutkan tadi adalah kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa? Terus engkau mau menambahkan apa lagi, wahai Rabbi? Qala fayakshiful hijab. Maka saat itu Allah Azza wa Jalla membuka hijab, membuka tirai yang selama ini menghalangi antara Allah Azza wa Jalla dengan penghuni surga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim. Maka penghuni surga merasa tidak ada kenikmatan yang lebih indah dibandingkan melihat Allah Azza wa Jalla. Itulah puncak kenikmatan ahli surga. Lebih nikmat daripada dipan. Lebih nikmat daripada makanan, minuman, apalagi bidadari, orang apa-apaan. Dibandingkan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Summa tala hadhil ayat. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang tadi kita sebutkan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang beriman akan mendapatkan surga dan plus tambahannya. Nopo tambahannya? Melihat wajah Allah. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini yang pertama. Melihat apa? Wajah Allah. Yang kedua. Melihat apa? Wow? Keindahan surga. Kapan? Kapan? Seterusnya. Makanya di sini Allah Azza wa Jalla menggunakan fi'il mudhari'. Kata kerja present tense. Ya. Yang terkait dengan kejadian saat ini dan yang akan datang. Yanzurun. Dalam bahasa Arab, kalau digunakan kata kerja seperti ini, maka menunjukkan konsistensi. Terus menerus. Sehingga ahli surga itu akan memandang, melihat keindahan surga seterusnya. Berarti nggak tidur? Nggak tidur? Nggak tidur. Kenapa Ustaz? Karena tidur itu saudaranya kematian. Dan penghuni surga nggak akan mati. Termasuk nggak akan mengalami saudaranya kematian. Apa itu? Tidur.
Loh emang kenapa Ustadz kalau tidur? Kalau tidur berarti kenikmatannya berkurang. Di surga ya, kalau sekarang beda. Kalau sekarang kita butuh tidur. Tapi aja pas pengajian. Jadi ngantuk nanti. Di pengajian malah ngantuk. Saking nikmatnya. Di surga, kenikmatan itu akan mereka rasakan terus-menerus. Dan kata Imam Ibnu Katsir, kenikmatan yang paling indah, salah satu kenikmatan paling indah di dalam surga adalah berzikir. Jadi saat itu ahli surga itu berzikir sebagai sebuah kenikmatan. Ya. Kalau sekarang kan mungkin banyak di antara kita zikirnya mandan apa? Abot, zikir pagi sore dawa banget. Mati satu, orang rampung-rampung. Ya. Kalau di surga, zikirnya itu bukan karena beban, enggak. Tapi karena itu nikmat. Nah, kalau tidur bisa zikir enggak? Anda mau tidur, gimana zikir? Apa dalilnya Ustaz? Kalau penghuni surga itu tidak tidur, dalilnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitab beliau Al-Mu'jamul Awsat, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kenapa? Tidur itu saudaranya mati. Maksudnya apa? Coba jenengan biar paham. Kalau kita bangun tidur, baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa artinya? Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah. Alladzi, yang ahyana, yang telah menghidupkan kita. Ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Bok selama ini kita merasa dan membaca bahwa kita ini waktu tidur mati. Mati? Mati apa orang? Mati. Kenapa? Kok tidur mirip mati? Sama-sama tidak melihat, sama-sama tidak mendengar, sama-sama tidak merasakan kejadian yang ada di sekitarnya. Mirip kan? Apa ini wong turune kayak watu. Pernah ada kejadian ketika gempa gue. Nah, di pondok ini kejadian. Ketika gempa, santri semuanya pada turun. Dari lantai 2 asrama jadi lantai 2. Pada turun semuanya. Kosong. Kecuali satu santri. Begitu gempanya selesai, pada naik lagi ke atas, baru bangun dia. Kenapa sih? Insya Allah. Ya, jadi mati tidur itu saudaranya apa? Mati. Terus apa kata Nabi SAW? Wala yanamu ahlul jannah. Ahli surga itu tidak tidur. Ahli surga tidak tidur. Kenapa? Karena mereka terus-menerus secara konstan menikmati keindahan surga. Dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang lain. Apa orang kesel? Ya orang. Apa enggak capek? Ya enggak lah. Oh, enggak ada capek, enggak ada tidur, enggak ada ngantuk, enggak ada bosen, enggak ada apa lagi. Enggak ada males. Enggak ada buang hajat. Pokoknya enggak ada. Semuanya kenikmatan. Ini sudah berapa ini? 2. Yang ketiga, napa wau? Melihat sesama ahli surga. Emang kenapa Ustadz kalau melihat sesama ahli surga? Ya senang.
Loh, kita sekarang ketemu sama orang yang kita sayangi, yang kita kenal, apalagi lama nggak ketemu. Senang atau tidak? Senang. Bahkan kita betah ngobrol berjam-jam. Apa maning ana kopine, ana kacange, ana mendoane, gedang gorenge, kopine entong, dijogi maning. Wah, bisa sewengi kuwi. Nikmat enggak? Nikmat. Kenapa? Karena kenal, sayang. Apalagi di surga. Apalagi di surga. Seneng banget gitu. Ketemu sama-sama ngaji, ya. Ketemu lagi di mana? Di surga. Apalagi kalau ketemu sama suami, sama istri, sama anak-anak. Ya Allah, indah sekali. Ketemu sama kakek, sama nenek, sama cucu. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan keluarga kita semua. Di surganya. Apa yang mereka ucapkan? Waqalu. Dan ahli surga itu ketika mereka bertemu sesama mereka, mereka saling bicara, ngobrol. Salah satu obrolannya adalah Alhamdulillah. Mereka mengungkapkan apa? Rasa syukurnya kepada Allah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah, Allah telah benar-benar menepati janji. Allah kan berjanji, orang yang beriman, beramal soleh akan dimasukkan kemana? Surga. Allah berjanji. Dan kita berusaha untuk beriman, beramal soleh, menjalankan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah walaupun terasa berat. Kita tinggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah walaupun kepingin kita melakukannya. Kenapa? Karena kita pengen masuk surga. Allah menjanjikan surga. Begitu masuk surga, maka ahli surga pun mengatakan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya. Kemudian Allah karuniakan kepada kita surga ini. Kita tempati dimanapun terserah kita. Fani'ma ajrul amilin. Itulah ganjaran yang terbaik bagi orang-orang yang mau beramal. Al-Quran surat Az-Zumar ayat 74. Surat apa? Az-Zumar ayat 74. Sudah berapa ini? 3. Kita ulangi ya. Apa yang pertama? Melihat wajah Allah. Apa yang kedua? Melihat pemandangan kenikmatan yang ada di surga. Yang ketiga? Melihat sesama. Yang keempat. Melihat penghuni neraka. Apakah itu sebuah kenikmatan? Hah? Iya atau enggak? Melihat orang disiksa? Hah? Siapa yang disiksa? Yang disiksa musuh-musuh dia. Coba sekarang di dunia saja, ketika ada penjahat, ketika ada apa? Penjahat. Berbuat jahat kepada kita. Kemudian dia mendapatkan apa? Hukuman di penjara. Marem. Marem. Iya. Marem. Kenapa? Karena dia layak untuk mendapatkan itu. Dan hati kita itu apa? Belum puas. Apalagi yang dimasukkan ke dalam neraka adalah penjahat. Penjahat bukan hanya kepada sesama, tapi juga kepada Allah Azza. Makanya ketika mereka penghuni surga melihat orang-orang disiksa di neraka, mereka tidak kemudian menjadi serem, ngeri, takut. Enggak. Karena perasaan-perasaan tadi sudah diapakan? Sudah dicabut dari hatinya. Jadi nggak ada ceritanya penghuni surga ngelihat orang disiksa terus jadi sedih, melasi temen yo. Enggak. Bahkan saat itu Allah menceritakan
Di dalam Al-Quran surat As-Saffat. Surat apa? As-Saffat. Ayat 50 sampai 61. Allah bercerita. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alu. Penghuni surga, sesama mereka saling bertanya. Saling apa? Jadi terjadi obrolan antara apa? Penghuni surga dengan penghuni surga. Qala qailun minhum inni kana li qarin. Salah seorang penghuni surga, mereka berkata kepada temannya. Katakanlah si A sama si B. Si A sama si B. Dua-duanya sama-sama penghuni surga. Si A nanya, ngomong sama si B. Dulu ketika saya di dunia, saya punya teman. Saya punya apa? Katakanlah temannya ini si C. Ya, si A ahli surga, si B ahli surga. Si A ngomong sama si B. Dulu ketika di dunia saya punya teman. Namanya si C. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. Si C ini ngomong sama saya. Sama siapa? Si A. Oh, gelem percaya ya? Gelem apa? Percaya. Percaya apa? Percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya kepada para nabi, para rasul. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Kamu percaya ya sama Muhammad yang mengatakan ketika nanti kita sudah menjadi tanah, sudah mati, kok bisa-bisanya nanti kita akan dibangkitkan lagi, kemudian akan dikasih balasan. Kok kamu percaya sih? Kan nggak masuk akal. Wong sudah mati, sudah jadi tanah, sudah hancur, lebur. Kok bisa-bisanya dihidupkan lagi? Apa nanti nggak kecampur-campur sama orang yang lain? Jadi si C ini menjadikan keimanan si A sebagai sesuatu yang dijadikan bahan olok-olokan. Bahkan di dalam Al-Quran surat Yasin disebutkan, ada sebagian orang kafir datang menemui teman-temannya sambil membawa tulang yang sudah lapuk, kemudian diremes. Lalu menjadi apa? Menjadi debu. Kalian pikir ini bisa dibangkitkan lagi? Sambil ketawa, mengejek. Aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. Cerita tentang kejadian dulu ketika di dunia. Qala hal antum muttali'un? Maka kemudian si A ngomong kepada si B, kepada temannya sama surga. Mau nggak kita lihat sekarang di mana si C? Di mana si C? Di mana? Ya di neraka, di mana lagi? Wong nggak percaya dengan adanya hari kiamat. Fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim. Maka si A pun melihat ke neraka. Dan saat itu dia melihat si C sedang disiksa di tengah neraka jahanam. Begitu si C ngelihat si A ngelihat si C. Apa kata si A? Qala tallahi in kitta laturdin. Demi Allah, kamu hampir saja menyesatkan aku. Dengan omonganmu ketika di dunia. Walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin. Kalau bukan aku mendapatkan nikmat hidayah dari Allah, aku akan bersamamu sekarang di neraka. Alhamdulillah, saya nggak terpengaruh omongan. Berarti berteman dengan teman yang nggak baik bahaya itu tidak? Bahaya. Mulanya ngorek kanca sing bener. Ya. Karena kalau teman seperti itu bisa-bisa menyeret kita ke dalam na'udzubillahi min dzalik neraka jahannam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.